Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ-organ tumbuhan. Organ tumbuhan dibentuk oleh beberapa jaringan yang bergabung menjadi suatu sistem jaringan. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Selain itu, pada beberapa jenis tumbuhan terdapat organ tambahan berupa bunga, buah, dan biji. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, akar. Akar merupakan bagian tubuh tumbuhan yang berada di dalam tanah, tetapi ada juga tumbuhan yang memiliki akar yang tumbuh di udara. Akar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyerap garam mineral dan air melalui bulu-bulu akar. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya tumbuhan pada media tanah, karena akar memiliki kemampuan menerobos lapisan-lapisan tanah. Yang ketiga, berperan untuk pernafasan, misalnya pada jenis tanaman bakau, Rhizopora sp. Dan yang keempat, tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya wortel dan ketela pohon. Yang kelima, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Bila sepotong akar disayat secara melintang dan diamati dengan mikroskop, akan tampak jaringan-jaringan pokok yang menyusunnya. Struktur akar terdiri atas tudung akar, zona sel pembelahan, zona pemanjangan sel, zona sel matang, dan rambut akar. Pada ujung akar terdapat sel-sel yang selalu membelah, yaitu jaringan meristem, sehingga akar semakin panjang. Pada jaringan meristem, karena sel-selnya masih muda, dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Dari luar ke dalam, struktur jaringan akar adalah epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Epidermis terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Pada daerah dekat ujung akar, sel-sel epidermis ini termodifikasi menjadi bulu-bulu akar. Bulu akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Korteks tersusun atas beberapa lapis sel berdinding tipis dan tersusun renggang yang berguna untuk pertukaran zat dan sebagai tempat cadangan makanan. Endodermis berupa sebaris sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Endodermis berperan mengatur lalu lintas zat ke dalam pembuluh akar. Stele atau silinder pusat terdiri dari perisikel, xilem, dan floem. Stele terletak di sebelah dalam endodermis. Pada akar monokotil, antara xilem dan floem tidak terdapat kambium, sedangkan pada akar dikotil, antara xilem dan floem terdapat kambium. Yang kedua, batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah. Fungsi dari batang adalah yang pertama sebagai alat transportasi pada tumbuhan, dua sebagai penyokong atau penopang, tiga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, empat sebagai alat bantu pernafasan, lima sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, enam sebagai klasifikasi tumbuhan, tujuh sebagai titik pertumbuhan primer. Batang tumbuhan terdiri dari tiga sistem jaringan, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Epidermis merupakan jaringan terluar dari batang, tersusun rapat dan tidak ada ruang antar sel. Ketika batang tumbuh membesar, jaringan ini mulai pecah dan digantikan jaringan gabus. Korteks merupakan jaringan di bawah epidermis. Korteks memiliki sel renggang sehingga terdapat rongga antar sel. Jaringan penyusun pada korteks batang berupa jaringan parenkim dan kolenkim. Stele tersusun atas jaringan pengangkut berupa xilem dan floem serta jaringan parenkim yang membentuk empulur. Agar lebih memahami, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa perbedaan utama antara batang dikotil dan monokotil adalah susunan jaringan pembuluhnya. Pada batang tumbuhan dikotil, susunan jaringan pembuluh berada dalam satu lingkaran. Pada batang tumbuhan monokotil, jaringan pembuluhnya tersebar di empulur. Selanjutnya, yang ketiga, daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang terletak di bagian atas tumbuhan dan menempel pada batang. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil.
Fungsi daun ialah yang pertama tempat memasak zat-zat makanan yang diserap oleh akar, yang kedua sebagai alat pernafasan bagi tumbuhan, yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan air, yang keempat sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, yang kelima sebagai alat untuk perkembangbiakan tumbuhan. Secara morfologi, daun terdiri dari yang pertama tangkai daun, yang kedua pelepah, yang ketiga tulang daun, yang keempat helai daun. Sedangkan bentuk-bentuk daun, yang pertama bentuk sejajar, yang kedua menjari, yang ketiga melengkung, yang keempat menyirip. Struktur jaringan penyusun daun terdiri atas yang pertama epidermis, yang kedua mesofil, terdiri dari jaringan palisade dan jaringan spons, yang ketiga jaringan pembuluh, terdiri atas jaringan xilem dan flum. Epidermis merupakan lapisan terluar daun yang terdapat di permukaan atas dan permukaan bawah daun. Jaringan epidermis yang menghadap keluar dilapisi kutikula untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Epidermis mengalami modifikasi menjadi stomata yang berperan dalam pertukaran udara. Selanjutnya mesofil terletak di antara epidermis atas dan bawah. Mesofil disebut juga sebagai jaringan dasar, yaitu jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan spons atau bunga karang. Jaringan palisade memiliki bentuk memanjang, mengandung banyak kloroplas dan tersusun rapat. Sedangkan jaringan spons memiliki bentuk tidak teratur, mengandung sedikit kloroplas dan tersusun renggang. Kedua jaringan tersebut digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh atau pengangkut daun terdapat pada tulang daun. Tulang daun memiliki urat-urat halus yang berperan sebagai pembuluh nadi dan sebagai kerangka daun sehingga daun menjadi kuat. Jaringan pembuluh ini terdiri atas xilem dan flum. Yang keempat, bunga. Tidak semua tumbuhan memiliki bunga. Tumbuhan yang menghasilkan bunga termasuk ke dalam angiosperme. Struktur utama bunga meliputi yang pertama kelopak atau kaliks, yang kedua mahkota bunga atau corolla, yang ketiga benang sari atau stamen, yang keempat putik atau pistilum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelopak atau kaliks. Kelopak berfungsi untuk melindungi bunga pada waktu bunga masih muda yang berbentuk kuncup bunga. Yang kedua, mahkota bunga atau corolla. Mahkota bunga pada umumnya memiliki warna yang indah dan menarik dengan ukuran yang lebih besar daripada kelopak. Kelopak biasanya menghasilkan bau yang harum. Keadaan tersebut bermanfaat untuk menarik serangga atau binatang lain. 3. Benang sari atau stamen, tersusun atas tangkai sari, antera, dan polen. 4. Putik atau pistilum, tersusun atas karpela, di mana tiap karpela mengandung ovarium yang terdapat tangkai, stigma, dan digunakan untuk tempat melekatnya polen. Yang kelima, buah dan biji. Ketika serbuk sari dan putik telah masak dan terjadi penyerbukan yang diikuti pembuahan, maka bakal buah akan tumbuh menjadi buah. Sementara itu, bakal biji yang terdapat dalam bakal buah akan berkembang menjadi biji. Fungsi dari buah dan biji antara lain: buah berfungsi sebagai pelindung bagian biji dan juga sebagai tempat cadangan makanan. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif atau kawin pada tumbuhan. Biji terdiri atas bagian-bagian antara lain. Yang pertama, kulit biji merupakan bagian terluar biji dan berasal dari selaput bakal biji. Yang kedua, tali pusar, disebut juga tangkai biji. Setelah biji masak, biji akan terlepas dari tangkai biji dan akan tampak berkasnya yang disebut sebagai pusar biji. Yang ketiga, inti biji atau isi biji. Inti biji adalah semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Inti biji terdiri atas lembaga yang merupakan calon individu baru dan putih lembaga. Putih lembaga adalah jaringan berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan tumbuhan baru atau kecambah sebelum dapat mencari makanan sendiri. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dibahas di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.